Partai Solidaritas Indonesia yang kini diperkuat langsung oleh mantan Presiden Joko Widodo ini benar-benar sedang kebakaran besar. Karena itu kemudian mereka melakukan langkah-langkah yang sangat cepat dan juga ini bisa berdampak juga terhadap soliditas internal. Kita tahu bahwa kemarin misalnya salah satu tokoh dari PSI, Ade Armando sudah menyatakan mengundurkan diri. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang menyatakan bahwa PSI itu tidak akan memberi bantuan hukum kepada Grace Natali dalam menghadapi kasusnya yang dilaporkan oleh 40 ormas Islam bersama dengan Ade Armando. Nah, tentu saja ini sangat mengejutkan mengapa langkah itu dilakukan. Kalau Ade Armando jelas karena dia sudah mengundurkan diri dari PSI, tentu tidak ada lagi tanggung jawab dari PSI untuk memberikan bantuan hukum. Dan berarti sebenarnya Ade Armando ini juga pengorbanannya, dia pasang badannya terhadap PSI itu sebenarnya luar biasa besar. Tetapi kalau Grace Natali kan sampai sejauh ini, meskipun dia sudah menyatakan nonaktif di PSI setelah dia ditunjuk oleh pemerintah menjadi komisaris di Mind ID, sebuah perusahaan tambang yang sangat besar di Indonesia itu, tetapi kan dia masih menjadi anggota PSI. Jangan dilupakan bahwa Grace Natali ini sebenarnya adalah wajah paling depan dari PSI sesungguhnya sebelum adanya keluarga Joko Widodo di PSI. Grace Natali ini adalah ketua umum yang pertama dari PSI. Begitu ya kan pada tahun 2000 berapa ya? 2013 atau 2014 dan ini cukup lama dia menjadi ketua umum dan setelah itu kan posisinya berpindah-pindah tetapi selalu dalam posisi elit partai. Dia pernah menjadi sekretaris Dewan Pembina dan kemudian yang terakhir dia menjadi wakil ketua Dewan Pembina. Dia waktu itu sebagai ketua umum digantikan oleh Giring Ganesa Jumario. Jadi kalau kemudian sekarang PSI menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Grace Natali, ini tentu ada sesuatu yang besar. Mengapa kemudian PSI melakukan langkah yang sedemikian dramatis menurut saya. Orang seperti Grace Natali ini kan bagaimanapun juga pasti pendukungnya sangat besar di PSI. Kalau kemudian dia dibiarkan sendirian menghadapi kasus hukumnya, menghadapi laporan dari 40 ormas Islam, apakah tidak nanti terkesan bahwa PSI ini akan melupakan para pendirinya demi mengejar pemilih baru yang sekarang dibidik. PSI kan kelihatan sekali bahwa sekarang ini sedang repositioning, rebranding dengan menunjuk misalnya ketua hariannya itu ada Ahmad Ali yang pernah menjadi wakil ketua umum dari Partai Nasdem. Bagaimanapun juga Ahmad Ali ini adalah dikenal sebagai aktivis Islam. Dia ini adalah kader Himpunan Mahasiswa Islam HMI dari Sulawesi Tengah dan dia juga menjadi ketua Dewan Masjid di Sulawesi Tengah. Jadi sesungguhnya ini wajah Islam dari PSI. Ini beda sekali dengan wajah PSI sebelumnya dukung. Tapi tetap saja ini tampak sekali PSI memberikan pesan yang sangat jelas bahwa mereka lepas tangan terhadap persoalan yang terjadi ya, yang melibatkan Ade Armando dan Grace Natali. Ya, teman-teman, memang ini sesuatu hal yang aneh yang tentu dibicarakan oleh para netizen ya terhadap tindakan yang diambil oleh PSI ini, teman-teman, di mana ada kadernya yang menghadapi kasus hukum. Ya, dan ini tidak main-main. Ya, Grace Natali ini menghadapi ya kasus hukum dan menghadapi 40 ormas Islam, teman-teman. Dan ketika PSI mengeluarkan pernyataan bahwa tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali ya karena pendapatnya itu adalah pendapat pribadinya, maka tentu Grace Natali dibiarkan untuk menghadapi sendiri ya persoalan ini yang 40 ormas Islam ini. Ya, ini ya buntut dari potongan video JK di mana Grace Natali ini juga salah satu orang yang mengomentari akan hal itu sehingga 40 ormas Islam ini melaporkan ya Grace Natali ya Ade Armando dan Abu Janda ke Bareskrim Polri, teman-teman. Ya, mereka menuduh mereka ya sebagai ya membuat satu provokatif dalam potongan video dari Pak JK tersebut. Nah, teman-teman, ya kemarin ya Ade Armando sudah mengundurkan diri dari PSI. Ya, mungkin kita tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba, teman-teman, karena walaupun alasan Ade Armando bahwa ya dia menjaga nama PSI supaya PSI tidak diserang, tetapi ya harusnya PSI tetap merangkul justru ya ya kelihatan PSI ini tidak memberikan ya perlindungan kepada kader-kadernya kalau misalnya dia membiarkan begitu saja ya, seperti Grace Natali ini kan seorang mantan dari ketua umum partai, dan Grace Natali ini adalah orang yang membawa PSI menjadi lebih
maju waktu itu karena ya seperti yang disampaikan tadi bahwa Grace Natali ini adalah ketua umum pertama. Nah tentu karena dia adalah ketua umum pertama ya di partai PSI tersebut, maka ya dialah yang membawa PSI untuk bisa ada sampai hari ini. Nah ini sesuatu hal yang menimbulkan pertanyaan publik teman-teman, ada apa dengan PSI dalam hal ini? Ya tentu kita tidak tahu nantinya apakah Grace Natali ketika dia menghadapi sendirian ya 40 ormas Islam tersebut, ya apakah dia juga kecewa nantinya atau bagaimana, ya kita masih belum tahu. Tentu ya kalau kecewa pasti dia akan keluar dari PSI tersebut. Oke teman-teman, ya silahkan memberikan komentar Anda bagaimana ya menurut Anda ketika posisi Anda tersebut ya adalah Grace Natali, sedangkan Anda sudah bergabung di salah satu partai dan Anda sudah pernah menjadi ketua umum dan sekarang pun ya masih menjabat sebagai petinggi di partai tersebut. Nah sedangkan partai tersebut ya ketika Anda menghadapi satu kasus hukum yang sangat besar, maka Anda tidak diberikan bantuan hukum. Dan tentu kita memiliki perspektif berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan seperti yang disampaikan oleh Ahmad Ali bahwa ya karena itu Grace Natali tidak mewakili partai. Ya, dia hanya Grace Natali mewakili pendapat pribadinya sendiri. Kemudian juga ya bisa saja ada orang yang berpendapat bahwa ya walaupun dia pendapatnya pribadi, tetapi kan ya seharusnya dalam suka dan duka itu harus ada ya partai di situ ya untuk bisa memberikan perlindungan, bantuan, bukan perlindungan tapi setidaknya memberikan bantuan, membantu untuk bisa menghadapi kasus yang sedang menimpa kadernya. Oke, kita lihat di sini lagi teman-teman ya, di sini dikatakan 40 Ormas Islam polisikan Ade Armando Abu Janda Grace Natali soal JK. Nah, Ade Armando sudah keluar dari PSI dan tinggal Grace Natali ini yang masih ada di dalam PSI. Ya, apakah nantinya dia mengikuti jejak Ade Armando atau bagaimana, kita masih belum tahu seperti apa. Yang penting Ahmad Ali atau PSI telah menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada mereka. Oke, setidaknya sebanyak 40 ormas Islam yang tergabung dalam aliansi untuk kerukunan umat beragama resmi melaporkan akademisi yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando, Sekretaris Dewan PSI Grace Natali, dan kreator konten Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri. Perwakilan LBH Syarikat Islam Semi Guru Ari Sastra menyebut bahwa pelaporan itu dilakukan terkait polemik narasi yang disertakan dalam unggahan masing-masing soal potongan video ceramah dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala JK di Masjid UGM saat sedang menjelaskan perihal konflik di Poso dan juga di Ambon. Nah, kemudian laporan tersebut ya telah diterima. Nah, LBH Syarikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan LBH Syarikat Islam beserta LBH Muhammadiyah Hidayatullah FKN dan organisasi lainnya telah melaporkan 3 figur yaitu Ade Armando, kemudian Permadi Arya atau Abu Janda, dan juga Grace Natali. Nah, teman-teman ya silakan memberikan komentar Anda dalam hal ini, dan kita mengharapkan bahwa ya kasus ini segera selesai, ya tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, dan tentu kita tetap taat pada proses hukum karena ini sudah ditangani oleh hukum yang ada di negara kita.